ada satu klub besar. Seram. Wow. Siapa itu? Yang merajai. Fansnya banyak. Cari jersinya di mana-mana. Kebanyakan tapi norak. Hah? Kebanyakan norak. Manchester United. Yang gue aneh, bukan karena yang tadi gue sebutkan atas Manchester United adalah salah. Enggak, mereka memang besar. Mereka memang sejarahnya menyeramkan. Tapi tim sebesar itu dilatih oleh satu pelatih selama 2 tahun. Tidak kunjung membaik, quote unquote, membaik dari pasca Fergie ya. Oke. Kan belum pernah nih setelah Luis Van Gaal, terus Mourinho, terus Ole, belum pernah nih ada yang benar-benar ceklek gitu kan. Iya. Tapi sampai hari ini gue masih mendengar dia butuh waktu, kasih dia waktu. Ada apa ini? Aduh, Itu materi kita hari ini. Ada apa? Kenapa semua pecinta bola gue masih mendengar nih di kuping gue, Ten Hag butuh waktu yang melindungi Ten Hag. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke Grombol dan juga teman-teman kita nih. Ada lu Basya apa Matbi ya, bener? Basya. aja. Ada Basya dari Arsenal Folks Arsenal Indonesia. Follow di TikTok dan Instagram. Ada Bang Gundo TikTok yang selalu memberikan analisis sepak bola di TikTok. Lalu ada juga Cameron Reds Egyptian King. Dari Yo. Hey. dari United History ya, Li. Hah? United History. Anti bos. Dan ada Bang Ali dari Reds History Indonesia. Let's go. Kita mulai. Kenapa gitu loh maksud gua? Kenapa sampai hari ini gue sampai search semalam. Gue search Ten Hag di X, di platform X. Sampai Sky Sport, football jurnalis luar negeri itu masih semuanya itu masih Ten Hag stay. Kenapa ini? Ada apa ini? Kalau gue pribadi ya, itu berharapnya dia stay sih. Iya, kalau mau jahat ya gitu. Iya. Pasti gue juga pun sama. Tapi kan kita aneh dong. Kok orang yang menurut gue Ten Hag mediocre. Menurut gue pribadi. Paling tidak mediocre dibandingkan dengan MU ya. Jadi untuk kelas MU dia mediocre. Mungkin kalau kelas tim lain dia hebat. Kenapa masih dipertahankan gitu? Aneh. Satu sih menurut gua yang paling dasar, karena udah kebanyakan MU nyoba pelatih. Itu aja. Jadi dari tiernya Luis Van Gaal, tiernya Jose Mourinho, sampai Ole, di awal malah David Moyes. Jadi rentetan 11 tahun ini waktu yang lama gitu loh. Dan mungkin mereka sadar, mereka berharap pelatih baru pecat, dipikir mereka bakal bagus. Dari Moyes ke Van Gaal, angin segar, ternyata enggak. Dari Van Gaal ke Mourinho yang digadang-gadang bakal menjadi era kebangkitan, ya ternyata enggak juga. Datanglah Ole yang sosok 99 treble winner, miracle, gagal juga. Rangnick sampai ke ETH dari semua pelatih ini menurut gue yang kelihatan paling berprospek untuk membangun tim tuh ETH. Karakter Luis Van Gaal dan Mourinho itu tim-tim besar, dia tuh pelatih senior gitu. Kalau Ole ya dia bukan basic pelatih dari klub bagus sebelumnya. Itu kalau nggak salah di Norwegia bukan? Ya. Nah Ten Hag dari Ajax yang luar biasa, di 2000 berapa tahun dia di Ajax melahirkan pemain, sistem dan lainnya kan lo semua tahu lah betapa hebat Ajax. Itu gitu. Yang saya tidak setuju. Nanti kita bahas. Apa-apa. Itu untuk level Ajax ya. Belum tahu Arne Slot. Ya, apa nanti Arne Slot. sampai masuk ke Ten Hag yang fan MU mungkin wah ini kita bongkar pasang nih dari nol. Ya, ternyata Ten Hag tidak bisa menjalankan apa yang ada di Ajax. Tapi lo menurut lo itu dia bukan dari perspektif rival ya, dari perspektif tandanya lu pendukung MU, lu in atau out? Udah capek ya, out udah sering gitu loh. Pasah aja. Pasah, iya enggak? Pasah capek. Lu capek dari Fergie turun jauh tuh capek gitu loh. Sebenarnya Dan itu pengganti kita kan melihat pelatih available gitu loh. Siapa sih? Gitu. Banyak sebenarnya kalau mau. Nggak mungkin. Iya, klub memang Jose nggak mungkin, Mourinho nggak mungkin. Nganggur. Yang nganggur Tapi- Zidane udah nggak mau nolak. Iya. Tuchel paling. Tuchel bisa. 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 Menurut gua itu Sebenarnya good gini, option. bukan masalah siapa pengganti Ten Hag, itu nggak apa-apa.
Menurut gua itu permasalahan lain, gak ada penggantinya tuh permasalahan lain. Tapi spirit di mana pertahankan Ten Hag datang dari mana? Gue curiga apa tau nggak? Gue curiga karena dia waktu datang buat eras come to the end. Nah, itu. yang Jadi membuat nggak mau sombong jilat dia. lidah, jilat ludah sendiri. Iya. Datang petantang petenteng, sekarang bingung. Iya. Fansnya juga bingung. Waduh, pelatih Lucu. gue udah songong. Ini orang lucu. Dia bilang bahwa eras come to the end. Kan itu akhirnya klub kan keluar dari Liverpool. Itu dikira eranya sudah berakhir. Nah, itu ini narasi mungkin kita masuk. Iya, dan yang enaknya lagi fans-fansnya tuh ngomong apa? Bener kan omongannya Ten Hag eranya berakhir. Gua kasih tahu sama lu ya, itu eranya berakhir bukan yang sesuai dengan omongannya si Erik Ten Hag. Itu memang masanya klub itu udah habis di Liverpool. Iya. Kalau eranya berakhir itu kedua tim ini sama-sama nggak mencapai puncak. Iya. Setuju. Makanya belajar jangan Emang harus dijelasin. Terus yang kedua, kalau lu ingat sebelum final FA Cup tahun lalu, kita akan membawa piala ini. Oh, yang ngomong di Old Trafford. Oh iya. Kita di Wembley, kita akan bawa trofi FA ke sini. Ini bedanya Pep terus Klopp sama Ten Hag ini apa? Ten Hag ini terlalu jumawa, terlalu banyak cangkem kalau orang-orang Ya bilang ibaratnya gitu. dulunya dia Syangkem. dia nggak Banyak punya omong. sesuatu yang bisa disombongkan lah sebenarnya. Maksudnya nggak, lu punya confidence seperti itu, ya ini lo harus proving. Walk the talk. Walk the talk. Iya, tapi Iya, tapi dia nggak ada. Nggak, tapi kalau gue sebenarnya Ini salah satu manusia-manusia yang gue sebutin nih. nggak gini, nggak kayak gini. Coba silakan. Tadi gue bilang ya, dari perspektif rival gue pingin ya MU gagal, dia stay ngelawak apa segala macam. Tapi gue menaruh posisi gue sebagai fans United. Poin lu ada gue setuju ada poin lu di awal di mana terlalu banyak ganti pelatih, setuju. Terus yang kedua, gue juga setuju ketika lu bilang dia pelatih mediocre. Iya, dia pelatih mediocre, tapi dia punya filosofi dan punya potensial yang Gak besar. ada filosofi itu dibawa dari Akademi Ajax. Enggak, lu kan bisa kelihatan. Filosofi Akademi ditambah Lu bisa kelihatan patternnya. ditambah generasi Ajax yang waktu itu Lu kan emas. bisa kelihatan patternnya. Dia cara dia main gitu loh, dari passing-passingnya gimana cara dia ideasnya dia udah sering lalu dia ngomong semenjak di Ajax tuh di wawancara TV apa segala macam udah kelihatan ide dia itu apa. Nah, yang gue mau tuh satu tadi pertama. Dia ini ketika lo mau punya tim yang bagus, itu perlu ada keselarasan antara klub dan manajemen. Ya, setuju. Lihat pas Liverpool pertama Klopp datang. Edwards sama Klopp bangun bahu membahu. Setuju. Dulu kalau misalkan nggak ada Edwards, emang dia bakal beli Salah, bakal beli ini, bakal ini, enggak kan? ya kan karena itu sport director dia. Itu dia, itu tidak dimintain hak sekarang di United. Tapi United dari lama juga sport directornya juga nggak pernah sinkron gak sih? Nggak Iya, pernah, iya, iya. Makanya itu Artinya dia. gini loh. Makanya itu Tapi kegagalan dari pembeliannya situ. mahal. Bukan. Pembelian Gini loh. Iya, tapi nggak iya. Itu hal lain lah. Gue boleh respon Itu sedikit ya. itu Itu pemain yang diminta sama Ten Hag selalu didatengin. enggak. Frankie De Jong, Harry Kane. De Jong yang menolak. Enggak, dia enggak Tapi Mang Diong yang enggak mau. intinya nggak datang kan? Iya. Intinya yang dia mau nggak Iya. datang. Yang dia Kayak- yang dia mau tuh bukan yang dia mau Malaysia, pertama. Coba lu compare sama Malaysia dia yang mau. Hah? Pemain dia. Dia Tapi Malaysia. itu cedera. Malaysia, Martinez, Iya. Onana, Gini loh. Casemiro gue nggak tahu. Gini loh. Casemiro Itu enggak, kan. Casemiro enggak. Enggak, bukan. Jadi pemain yang diminta Opsi Dayang. sama Ten Hag itu sudah Mason didapatkan Mount, sama- Judas. Pemain yang diminta sama Ten Hag itu udah didatengin kan? Udah datengin semua beberapa. Itu bukan opsi pertama poin gue. Iya. Ya. Maksudnya lu bayangin sekarang kalau di United ada Harry Kane, Frankie De Jong dan pemain lain yang dia mau. Menurut gue cuma dua pemain yang dia sekarang praktis dapetin bener-bener dari 2 tahun ini. Onana, Martinez. Udah. Yang lain siapa? Hollywood bukan first choice dia. Casemiro Iya, bukan. gua setuju. Ya kayak Malaysia. Anthony menurut lo? Anthony clear. Anthony dari awal bukan, itu panik buying. Dia itu awalnya mau beli Anthony dengan harga yang lebih Ya, mahal. iya. Ini beda. Enggak, Sorry, Mas, iya gua panic belum- buying sama bukan mau dia Iya, kan beda. Jadi kalau Anthony itu dari awal. Oh, Cuma iya. MU-nya Cuma Kalau- tarik iya, ulur, sorry. iya. marketing Iya, jualan iya. lalu Iya, jangan. iya, Nah, iya, gua- iya. Nego-negoannya Jadi lah. Bukan, Iya, bukan iya. apa? Bukan panik. Enggak. Casemiro panik buying. Artinya gini ya, tadi kan poin pertamanya Basya masalah kolaborasi atau harmoni pelatih sama manajemen. Betul. Iya. Betul, itu penting banget, betul. Itu satu hal. Tapi kualitas pelatih juga satu hal. Setuju. Ini orang mediocre. Nah, gimana lo mau mainin apa yang lo mau sedangkan pemain lu nggak ada. Gue kasih case ya. Resource-nya Gue nggak kasih ada. case nih. Gue kasih case. Walaupun ini tim gue, Pochettino. Iya. Tim gue badut sama kayak MU. Pemainnya baru semua dari ujung ke ujung. Dia nggak pernah beli. Belum ada pemain Pochettino beli itu belum ada. Iya. Semua injury berapa tahu? Kalau melatih 14, Chelsea 14, 15, Iya. paling dikit 9. Iya. Nunjukin sesuatu gitu, pattern of play, apa clear.
Plus satu lagi yang gue bedakan Pochettino sama Ten Hag. Satu ruang ganti mencintai Pochettino. Apakah lu lihat tuh dari Ten Hag? Dia ribut sama semua pemainnya. Iya. Gua gini, Ten Hag itu punya pattern of play, tapi perbedaannya apa sama Pochettino? Pemainnya yang tidak mau, kadang-kadang ada certain games yang dia itu on Oke, off, berarti on off. lack of respect-nya ada kan? Iya, itu setuju gue. Lack Nah, of respect-nya iya, nggak ada. Itu Iya kan? Ya emang kan dari dulu tuh udah seperti itu, dari zaman Mourinho pun. Paul Pogba Jadi emang tadi gue ngobrol, apa sama gue jelasin ya guys, gue ngobrol sama dia soal masalah respect-nya ini. Kenapa Iya. pemain Chelsea mencintai Pochettino, tapi pemain MU kayaknya tidak. Mayoritas mungkin ya. Gua menitik beratkan kalau itu adalah peran pelatih. Iya, Karena benar, aku juga benar, nggak benar. suka Peran sama- pelatih ya Benar, kan? benar, Tapi benar. menurut dia itu sudah menjadi kankernya para Culture, pemain. itu udah kanker MU dari Tapi dulu. lu lebih setuju mana? Kalau menurut gua Iya, enggak. itu culture. Gini, sorry. Lu kenapa kanker? Jadi kan pemain yang 9 tahun lalu aja masih ada. Siapa? Rashford, Ya satu. Johnny Evans sempat ngalamin. Hmm. Maksud gua gak usah 9 tahun deh. Dari 5, 6, 7 tahun tuh kayak Maguire. Terus gua gak tahu kalau Wan Bissaka tuh tahun berapa. Zaman Ole. Zaman Oleh. Hmm. Ya artinya De Gea kan hitungannya baru musim lalu. De Gea kan Iya. termasuk pemain yang lama. Ya. Dega juga Terus- kayak nggak banyak. Bukan apa sih? Ya, Influence-nya nggak gede lah. Dia kalem orangnya. Ya, Martial Hmm. Rashford tuh slating setahu gua. Satu Martial zaman lama, lah. iya. Itu kan bareng Luis van Gaal dua-duanya. Iya, iya. Hmm. Gitu. Jadi pemain-pemain yang kalau Chelsea ngeberantas semuanya, at least fresh, Lebih aman ya. lebih aman. Hmm. Ini lu ngebayangin gak coba tim kayak ada Maguire, ada beberapa pemain dari komponen pelatih berbeda, Ten Hag dateng, belum pemain yang baru. Ini di ruang ganti yang gue lihat mereka kubu-kubuan. Hmm. Kubu satu. Iya. Lu kayak bikin circle nih Iya, misalnya iya, Maguire, Bruno Fernandes tuh satu jendela transfer. Iya. Sama pemain lain, ini sama ini, yang baru sama ini. Nah, itu harusnya tugas pelatih. Itu tugas pelatih untuk ayo lu Hmm. Gabung. Oke. jadi satu. Sekarang gini, gua anggap kita setuju sama Basya ya. Ya. Ini kanker dari Kanker. pemain squad MU yang ada sejak 10-9 tahun terakhir. Berarti pekerjaannya terlalu besar buat Ten Hag dong. Betul. Berarti dia nggak pantas. Pekerjaan Dia nggak bisa megang ini. Ini Iya, makanya tadi kan gue bilang Ah. dia tidak bisa Dia nggak melakukan mampu. kubu-kubuan. Nih, Gitu. pekerjaan terlalu besar karena tidak ada perubahan masif. Baru tahun ini ada perubahan masif dari sisi manajemen. Ineos masuk, banyak komponen orang manajemen yang dibuang. Omar Berada Dia juga ya, masuk. dari City. Makanya gue bilang apa? Tuh, menurut gua judgement itu tahun depan. Tahun depan ketika lu udah disuguhin nama manajemen yang sportif kayak gini, Iya. lu kayak gimana performance-nya? Kalau lu masih kayak sekarang, ya emang lu berarti bapuk aja udah. Menurut gue sih MU nggak mau Gitu. jilat ludah aja. Iya nggak? Benar. Sebenarnya ada arah ke sana. Cuman kalau Ineos itu tidak datang, statement lu bahasanya benar. Ini jadi kayak ada harapan tapi dari manajemennya gitu. Karena kan Ineos sudah duduk sama si siapa? Sama Ten Hag. Ya. Makanya kan di backup kan sama si manajemen bahwa kita harus coba kasih kesempatan Ya. lagi. Mungkin kalau si Ineos nggak ada dengan sistem direktur yang sama, nah itu gue lebih setuju menjilat. Ya. Gitu. Menjilat ludah itu jelas banget. Tapi karena ada mau perubahan, mungkin gue yakin lah mereka pasti ngobrol lah, teleponan, Ya datang pastilah. ketemu, mereka lebih realistis menurut gue. Hmm. Gitu. Dan Tapi- mungkin potensi paling besar musim depan adalah menjual dua pemain yang masih ada value dan menjadi kanker, Rashford dan Rashford Martial. jelas. Iya. Lu lihat kan perbedaan musim lalu Rashford sama musim ini. Jauh drop musim ini. Hmm. Musim Drop. lalu at least dia 3 bulan bisa nunjukin. Kemarin nggak masuk ya flop of the season ya Rashford ya. Iya harusnya masuk ya. Harusnya masuk itu. Nomor 1 itu. Lu bener-bener gak Martinelli yang masuk ya. Mendingan Martinelli. ada. Siapa coba? Kalau nggak salah Martinelli. Lu ada nggak di konten itu? Ada. Lu Martinelli kan sayap kiri ya? Iya. Modric. Oh Mudrik. lu Ya, bayangin. mendingan Mudrik sih musim ini daripada Rashford, parah banget Rashford. Kalau dari statistik ya lu bayangin dia udah berjalan 10 bulan cetak gol berapa? Kalau nggak salah banyakan Garnacho. Dan bukan itu, eye test-nya juga Iya, berapa iya kali dong. ya. Maksud gue bener-bener kalau musim lalu dia di periode awal drop. Habis masuk, itu periode ini kan. itu Nah. gila, dia lari, dia kejar bola, finishing. Sekarang dia itu bukan gak dapet peluang, dia dapet peluang. Dia dapet chance. Hmm. Oke, kita balik lagi ke tadi ya. Soalnya Mourinho juga baru ngomong, ingat nggak kemarin? Dia ngomong apa tau nggak? yang mana? Baru ini beberapa bulan lalu. Pemain-pemain yang gua pernah Oh, bilang itu, betul. Masih ada. menjadi kanker MU masih ada sampai hari ini. gua tahu. Siapakah dia? Coba yang fans MU tolong tulis kolom komen siapa pemain-pemain tersebut. Menurut gua Rashford, Martial salah satu. Hmm. Menurut gua. Iya, kayak anak-anak itu kan? Anak-anak Bener. itu. Heeh. Evans ya mungkin ya. Nggak Ya lah, dulu ini geng-gengnya Pogba, Lingard dulu ya. Geng-gengan Dulu itu kan. gitu, Kan hmm.
waktu MU dipegang era Mourinho, geng ini kan berempat mereka, Martial, Lingard, Pogba, Rashford tuh. Geng-geng. Iya. Yeah. Lu lihat gak waktu selebrasi di Emirates itu kan bareng? Yeah, Yang yeah. 3-1. Yeah. Ya, itu sebenarnya mereka Yeah, emang satu circle gitu. Yeah. Kanker-kanker pergi kalian. Iya. Dan itu ini gua Ten Hag juga sekalian biar bersih. bahas dikit detail di gamenya ya. Tadi juga. Ini gak seru apa? Karena gak ada fans MU. Iya. Iya. Apa beda? Tapi gak apa-apa lah. Emang gak ada. Soalnya biasa ada si Udam lagi sibuk dia. Sama Amrabat. Merabat susah. Detail-detail game tadi gue juga sebutin contoh nih kayak lu hal basic menurut gua nih, lu sebagai pemain profesional Premier League mau siapapun pelatihnya, mau yang ngelatih tim dari Liga Kasta ke-8, lu as a player ada bola di depan segini, ya lu press atau lu emang kalau enggak lu apa, lu ngerti gak hal-hal detail seperti itu, positioning pemain Ya itu lack of respect. itu Ya, nggak ada passion. Sebenarnya ini Itu. bagian juga. Iya. Gaji kegedean tuh ngaruh juga. Bener, jadi karena dia tidak, gimana Ten Hag mau menjalankan apa yang dia mau ketika pemain nggak menjalankan detail-detail kecil kayak gitu. Enggak, buat gue gini loh, buat gue itu semua benar, nggak ada yang lo sampaikan salah, tapi balik lagi ya, gue nggak tahu kenapa itu harusnya perannya pelatih gitu. Iya, makanya Gitu loh, dan ini 2 tahun gitu loh. Simpelnya kalau kacamata gue, SAF nggak mungkin sukses kalau dia nggak nyelesain masalah-masalah ya, itu. Iya, tapi SAF punya 4 tahun di awal. Dari tahun 86 Iya, tapi sampai kan- 90. Tapi juga IPL zaman itu kan beda sama sekarang. Tetap IPL ada. sekarang ngebut banget. Tapi pressure Persaingannya besar. Iya, gua akuin sosial media menambah added value-nya untuk Bukan sosial pressure. media, tim-tim mid table-nya sekarang sangat-sangat berkembang, sangat-sangat stabil. Bisa ada tim-tim kayak misalnya Wolves, Brighton, Palace sekarang gitu yang benar-benar bisa punya project gitu. Nah, berarti Brentford. berarti dia bisa finish. Kalau gue seingat gue tuh di 4 tahun tuh dia ada berapa kali finish belasan, 2 kali finish belasan, 13 sama 11. Kalau nggak salah bisa dicek lagi. Berarti dengan level liga yang lebih bawah, lebih jelek daripada sekarang, tapi dia finish ke 13 11 harusnya itu lebih jelek dong. Jadi kalau Iya, ngerti gua. tapi dia akhirnya bisa bounce back selama Iya. karena Tapi trustnya manajemen ke dia. tim sebesar MU tidak bisa menerima waktu sebesar itu untuk ngejagain seorang pelatih. Gua setuju Nah, gitu loh. kalau ownershipnya adalah Perez, Abramovich. Kalau lu udah punya ownership yang seperti itu, yang ngasih pressure, lu dikasih segalanya apapun mau, lu dikasih ini, ya lu setahun nggak berguna dipecat sama kayak Madrid. Gue nggak ngelihat Ten Hag nggak dikasih apa-apa sih. dia Si nggak- Ratcliffe dia- kan masuk dia- baru Lu nggak bisa kalau Klopp. Nah itu gue ngerti. Itu clear kalau Klopp. nggak dikasih tapi Dikasih. orangnya nggak Siapa? kompeten. Kalau maksudnya Nggak kalau Ten Hag tuh Ten Hag dikasih. nggak kompeten, Oh, iya. tapi Gini, nggak kompeten yang kayak ngasih. sebenarnya faktor utama dia menurut gua dia gengsi dalam menentukan plan permainan. Dia kan pengennya kayak Ajax. Kalau dia mau ngamanin diri dia, mau ngamanin MU, at least lu bermain sesuai dengan yang ada. Ini yang musim sekarang banyak terjadi, dia tetap memainkan sistem yang sama tapi dengan permain berbeda. Contoh, Lisandro Martinez nggak ada musim lalu. Tapi luar tetap biasa. mau ball playing. Ya itu maksud gua, itu kesalahan terbesar dia gitu loh. Lu pragmatis aja udah. Tapi Lu enggak, manfaatin. mereka sekarang pragmatis banget. MU tuh pragmatis telat. banget. Itu Tapi pertama. gini, ini kan kita bahas tadi ya. Salah satu yang bikin cedera MU menurut gue gede banget karena Transisi, mereka main banyak transisi. main transisi direct, Iya. long ball, duel, menangin second ball. Nah itu kan back contact tuh. Otot sama tulang lu dipertaruhkan dibandingkan sama Arsenal sama MU yang mainnya Arsenal sama City main mid yang block, main kontrol. mid block. Yang dimana otot sama tulang lu nggak terlalu dipertaruhkan lah gitu loh. Liverpool tuh sama, banyak duel-duel. Iya. Iya makanya. Nah dia dengan cedera yang gila kayak gini tetap masih, tapi emang gak ada pilihan juga kali, gue nggak tahu Karena deh gini, karena dia sudah melakukan main pragmatis itu musim lalu dan dia bisa menang FA Cup dan menang Carabao Cup dan masuk UCL. Nah, tahun musim lalu itu ini- timnya Liverpool turun, Iya, banyak Chelsea yang- turun, Iya. Liverpool. Iya, terlepas apapun itu, berarti kalau gitu lu ibaratnya semua yang bagus di top 4 itu juga gara-gara yang lain turun dong. Itu udah natural. Enggak gini bener natural kayak misalnya Natural. gini, gue setuju itu natural, tapi selalu ada momentum kayak Leicester 2016 momentum, Iya, bukan natural. Itu Coba lebih semua banyak lagi tim coba gede yang turun. tim gedenya on form semua, tidak mungkin dia juara. Iya, tapi makanya ya itu cuma bisa ngelakuin apa yang ada di depan lo kan. Betul. Tapi dia- Nah, dia- kesuksesan dia Ten Hag deliver tahun trophy. season lalu juga nggak bisa lo lepas dari turunnya tim-tim besar. Iya. Gitu. Dan juga Parahnya musim ini, iya. tim besar kayak Chelsea masih tinggal Iya. Chelsea kan nggak ada? Iya, Chelsea turun. Yang turun Chelsea doang kan sekarang kan.
Tapi dia juga belum bisa bangkit gitu loh. Menurut gue tuh wajar karena apa? Lu di musim pertama main pragmatis. Musim kedua lu pasti akan coba membangun filosofi lu. Lu akan main dengan gaya lu. Kalau musim kedua lu juga main pragmatis, kapan lu bisa nge-develop filosofi lu? Artinya dia bukan orangnya kan. Menurut gua masih ini question mark, tapi menurut gua dia Out. Dia deserve at least 1 year dengan manajemen. Gimana Ali belum ngomong tadi. Li, soal Ten Hag menurut lo out apa enggak? Apa aneh nih orang-orang yang bilang stay? Ya kembali lagi kan. Enggak, jujur. Jangan jadi fans Liverpool. Sebenarnya Ten Hag itu kena dengan omongannya dirinya sendiri menurut gua, yang dia baru datang terus asal ngomong both eras come to the end, yang kayak gitu itu loh. Ditambah lagi dia mau menambahkan Premier League ini disamakan dengan Liga Belanda. Dia mendatangkan pemain-pemain dari Ajax segala macam. Nah, dari segi permainannya tuh memang nggak beda jauh ya dalam kayak gegenpressing gitu kan. Tapi menurut gua dia ini nggak patut buat diperpanjang sebenarnya. Karena ya harus diakui aja memang dari dulu rivalitas Liverpool sama MU kan sampai sekarang. Yang dimana kita harus mengakui bahwa MU itu adalah tim besar kan. Ya ini walaupun pahit sih harus diomongkan. Walaupun tim besar, nah mereka itu harus bersaing lagi dengan tim papan atas gitu loh. Gaji kegedean setuju gak? Apa? Gaji kegedean. Itu menurut gue dari gaji pemainnya gede-gede. Itu kan dari tadi yang dibilang. Jadi nggak ada semangat, nggak ada bonus per gol, nggak ada tahun depan berharap naik gaji, itu nggak ada. Home itunya Casemiro, iya kan? Iya, Casemiro kayak menikmati dana pensiun. Coba main Liverpool, gaji kecil-kecil kan. Wah, saya harus ngegolin karena mau naik gaji gitu loh. Itu penting. Terus lanjut. Nah, itu bingungnya adalah orang-orang itu bilang kalau Glazer itu pelit segala macam, nggak mau ngeluarin uang buat beli pemain, padahal dari segi gaji gede semua. Pemain-pemain yang diinginkan sama si Ten Hag beberapa didatengin walaupun Ten Hag bikin program itu sih kalau nggak salah, sorry. Dia bikin program cap gaji 200.000. Iya kan, benar kan? Kalau nggak salah. Kan diturunin musim lalu. Iya, dia salah satu yang punya pikiran itu juga kalau gaji nggak boleh gede-gede. Sebenarnya sudah enak jadi kepemilikannya MU itu. Enggak juga. Kalau lu jadi fans MU yang gua udah interaksi sama mereka nggak masalahin spending duitnya, tapi ke involve-nya Glazer kepada klub. Ini orang kayak lu lihat deh, lu bisa hitung dalam dia selama di United berapa kali dia datang nonton United. Pertama, lu bilang uang banyak. Itu karena United nggak ada hubungan amat nonton bola. Sorry, gua potong. Syekh Mansur aja nonton sih cuma 2 kali. Tapi 2010 sama kemarin Final Champions. Jadi, tapi bedanya dia naruh tim Khaldun dan lain-lain di bawahnya Birgistan. Fokus kita ya, fokus ke belanja deh. Belanja. Di belanja itu pure sponsorship dan income lain. Tapi emang gede, ngapain ditambah? Iya. Lu punya anak nih. Anak lu konten kreator YouTube. Sebulan udah dapat, masih SMP nih, sebulan udah dapat dari YouTube 10 juta. Gitu. Lu perlu nambahin jajan dia, nggak perlu. Tapi gini loh, stature-nya MU gimana adalah sih? menurut gua tetap kewajiban orang tua. Salah juga itu. Enggak, misalnya dia gini, perusahaan udah jalan. Ya. Dia bisa berputar dari profit. Buat apa diinjek duit? Karena gua ngelihat. Iya dong. Buat apa lo naruh duit? Iya. Gua ngelihat MU secara komersial itu 11-12 sama Madrid. Beda dengan Barca Arsenal tuh sama 11-12. Tapi United sama Madrid itu komersil, megastar, super bintang. Kalau misalkan Glazer tuh lebih involved, lebih turun tangan seperti Abramovich dan lain-lainnya, di MU bakal punya tim penuh dengan superstar yang bener-bener kayak Madrid, kayak Galacticosnya Premier League gitu. Iya, paham gua. Sekarang gini, permasalahannya itu bukan uang yang keluar nggak bisa. Uang yang keluar besar-besar. Anthony 100 juta. Hoylund 90 juta, Maguire 80 juta. Siapa lagi? Sebenarnya nama-nama mahal. Dari dia nggak mau. Mount 55 juta. Gak ada yang murah. Setahu pemilihan pemainnya, bukan nggak mau ngeluarin duitnya. Kita ngomong murah mahal itu sebenarnya kayak relatif ya, itu kan. Anggap pakai standar sekarang lah, pakai standar sekarang. Pemilihan pemain, apa yang dikeluarin duitnya itu duit-duit yang lu bisa. Madrid ngeluarin duit yang sama. Haaland dibeli sama City 60, mahalan Hoylund ya berhalan. Sekarang Madrid gak beli pemain-pemain bintang. Ya sekarang. Ya karena kayak MU juga nggak bisa disamain. Maksudnya kayak MU udah minta Anthony. Ayo lo mah Basya dikeroyokin. Enggak apa. Gue biasanya ngebully MU tapi gue coba rasional. Nah, dari beberapa pemain itu kan sekarang
kalau disamakan dengan Real Madrid yang komersilnya besar, Sama-sama besar. sama-sama besar. Nah, sekarang Madrid juga nggak beli pemain bentar. Karena dia udah established. Nah, Coba lu compare zaman dia beli Galacticos, beli Ronaldo, beli Bale. Sebenarnya kalau lu compare ke Madrid menurut gua agak kurang fair karena Madrid tuh based on kepemerintahan juga. Iya. Jadi sistemnya beda gitu Enggak loh. commercially-nya Sen. Nggak, Maksudnya gini, Iya, gini, dia, gini. dia, dia punya Kita pakai net spend aja lah. Iya, Net spendnya masih MU paling gede. iya. MU Iya, belanja paling banyak. Iya, itu purely on Problemnya sponsor. dua, ya. Pemilihan pemain. Nggak apa-apa. Buat apa lo injek kalau emang duitnya banyak? Iya. City beli Gini. Ya kalau tangganya kalau emang oke dia nggak perlu spend, tapi tunjukin aja kalau emang lu care sama klub ini gitu loh. Lu nunjuk Ya, Buat cara yang mungkin bener. gini kita tutup Lu ini aja yang dengan ini gitu. kita tutup dengan apa yang menurut kita baik buat MU ya. Gue kasih satu, lo satu ya. Menurut gue yang baik dari ownership Glazer bukan dengan nonton, bukan dengan nambahin duit belanja karena duitnya udah banyak, tapi adalah menyiapkan profesional yang mengerti sepak bola dan tahu cara menjaga marwah tim sebesar MU. setuju Udah kalau menurut gue itu. Lo apa? sama itu. Plus ya mereka harus bisa kembali ke MU dulu ketika dia mau beli pemain apa segala macam, deliver. Betul, bukan based on commercial value. Iya, Bukan deliver. buat jual baju. Iya. Iya Iya. kan? Iya, benar kayak gitu. Iya. Harus deliver. Dan merombak No mercy, tidak ada ampun buat pelatih. Iya. Nggak ada itu. waktu tim mercy sebesar maksudnya? Iya. tidak ada ampun. Oh, oke, Iya. oke, oke. Masa pelatih udah 2 tahun Iya, butuh waktu. Iya. Ini Ketika MU. lu udah dikasih fasilitas. Kalau ini Brighton ke De Zerbi ya. Iya, iya. Menurut gua Brighton harus nahan De Zerbi. Karena De Zerbi adalah seorang maestro, tapi dia butuh waktu. Iya. Oke, timnya Brighton selama dia di mid table nggak ada masalah. Ini kan MU. Iya, gue setuju. Ketika dia udah difasilitasi seperti itu, maka jelas. Coba kalau logikanya gini ya, misalkan Ineos ini yang milih Ten Hag 2 tahun lalu. Iya. Dan setelah 2 tahun MU tetap kayak gini, maka gue akan Oke, out. oke. Gue akan out juga, Oke. gitu loh. Makanya gue bilang dia deserve at least tahun untuk ngebuktiin apakah dia emang mediocre Hmm. atau emang ternyata dia selama ini kehambat sama emang culture club yang gak support dia. Karena menurut gue dia itu bukan manajer, dia itu coach. Kalau manajer tuh kayak Arsene Wenger yang dia tuh ngerti transfer pemain, ngerti apa, nge-manage sebuah tim. Kebijakan klub Iya, sih. Iya, dia iya. di Ajax itu ada Overmars, ada Iya, Van der Sar. Bergwijn, Memang- ada memang Van der Van der Sar yang Sar. bisa. Dia butuh orang di belakang. Kalau menurut lo apa yang harus MU lakuin untuk nyelamatin klub besar ini? Iya, kanker. Sorry, apa yang Glazer harus lakuin? Glazer ya? Pemain-pemain kanker ini cabut karena Martial, Rashford dan banyak pemain lain menurut gue masih ada value. Pemain kalau masih PSG ada value, ngiler banget sama Rashford dari Iya dulu. kan? pemain masih ada value dan ada orang minat, ya lepas. Itu pertama banget. Kayak misal Arsenal kayak atau siapa mau ambil Rashford. Ini pemain kalau di klub lain gue yakin bagus. Gitu. Terus yang kedua, mungkin buat Ten Hag akan lebih terlihat gentle dan tidak menjilat ludah sendiri. Dia ngasih statement ke dirinya kayak musim depan adalah musim penentuan gue. Ketika gue nggak sukses, gue out. Ya itu. Gue oke. akan lebih respect mungkin Soalnya orang-orang. gue kadang tuh Iya. dia nggak gentlenya apa? Timnya main bapuk, masih dibilang Iya. kita main Iya, lebih iya. bagus. Ya, maksud gue Apaan sih? harus lebih sering mengakui. Iya. Dan yang terakhir ini dia coba bilang, gue bilang kasih kesempatan gue terakhir. Ketika tidak berjalan, gue akan out dan gue tidak akan memperpanjang keadaan apapun. Betul. Lo, Li? Gue sih gitu. Udah dijawab sama ini ya. Tadi bener. Itu Di dalam hati tuh apa? Apa? Tetap hancur, jangan membaik, tetaplah hancur. hancur Aduh, sampai tetap. kapanpun kau MU. Setuju, tetap hancur KMU. Apa namanya? Ya itu bener, kayak pelatih kan datang itu kan pasti dikasih kepercayaan sama tim yang dimana dia harus membuat dirinya dia tuh mencapai target. Kayak Klopp itu waktu awal datang dia bilang kalau 4 tahun saya tidak memberikan piala buat Liverpool saya akan keluar dari sini. Ya, kayak Nah, gitu kalau maksud Ten gue. Hag- Gentle. Gentle. Kalau Ten Hag itu nggak ada, yang ada Iya. bilang both eras come to the end. Maksud gue dia sebenarnya dia akan dimaafkan ketika diralat tadi gue bilang. Ya. Dia maju, dia sadar kondisi hancur, dia bilang lagi, oke, kan pasti kalau misalnya Ineos memperpanjang dia, ada konfirmasi, pasti kan fans banyak geburu dong. Ya. Wah, dia maju seperti itu, Ya, ya. secara gentle, apapun hasilnya, gitu, mau itu dengan progres mau enggak, tapi kan hasil intinya. Ya, Gitu. ya, Ini ya. udah bukan bicara progres, gitu Ya. loh. Untuk menyelamatkan muka dia tampil jujur, tampil gentle, gitu. Mantap, itu aja kali ya hari ini ya. Terakhir boleh nggak terakhir? Boleh, silakan. Terakhir nih. Intinya gini, menurut gua tadi kenapa gua tadi awal juga bilang agak question mark kan. Sebenarnya kalau seandainya pun MU mau mencat Ten Hag, dia juga bisa jadi good decision juga.
Yang penting musim depan siapapun manajer yang dipilih harus benar dan harus disupport. That's it. Betul. Oke. Oke kawan-kawan, itulah pendapat kita soal Ten Hag yang Ten Hag. tidak selesai-selesai. Kenapa Ten Hag stay, tolong dijawab di kolom komen. Jangan lupa subscribe Grombol di YouTube dan TikTok. Di sini juga ada teman-teman kita nih, ada Basya dari Arsenal Fox, Basya, fans Basya. para Gunners, follow di TikTok dan IG. Ada Bang Gundo juga, dia football analis, dia suka analisa match dan berita-berita terkini sepak bola. Dia rame di TikTok. Terus juga ada Bang Ali Rats History. Yul nggak pernah lagi. You'll never walk alone. Jangan lupa juga kita ada Saweria tadi, mungkin ngelihat nih gua kasih barcode-nya, kalau mau Mantap. sawer boleh Biar kita lebih untuk mantap lagi. bantu-bantu nih bayar lampu, bayar AC gitu. Ya udah itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on, Red.